Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan video tentang hidrotes ya, atau pengetesan bertekanan. Nah, kali ini saya akan mengetes sampai hancur ya. Jadi sekarang saya sediakan ada 3 macam pipa. Yang pertama ini nanti kita akan mulai dari yang ini dulu aja ya. Ini adalah pipa Ruchika kelasnya AW ya kawan-kawan. Kalau saya baca di speknya sih dia itu mampu sampai tekanan 10 bar atau hampir sekitar 150 PSI ya. Jadi nanti kita akan tekan pakai ini ya. Apakah dia mampu bertahan sampai 150 PSI atau 10 bar. Kalau dia pecah sebelum itu berarti ya nantilah kita ambil kesimpulan belakangan aja ya. Nih ya, pipa AW setengah inci ya, merek Ruchika. Kemudian yang ini sama merek Ruchika juga. Kemudian tipe AW juga ya. Tapi ini ketebalan dindingnya lebih tebal ya, sehingga saya harapkan harusnya kalau pecah nanti itu harus di atas yang ini, harus di atas yang putih ini, karena dindingnya ini lebih tebal dan memang lebih mahal ya. Jadi nanti kita akan buktikan ya berapa sampai mampu berapa tekanan yang dia bisa tahan. Nah, ini tadi seperti saya bilang adalah Ruchika juga mereknya ya, tipe AW juga, setengah inci. Kemudian yang ketiga nanti ini adalah Ruchika juga, tipe AW juga, tapi ukurannya 1 inci ya. Nah di sini saya perkecil menjadi setengah. Karena apa? Karena fitting saya untuk pompa pengetesan ini adalah setengah inci, sehingga ini saya perkecil menjadi setengah. Tapi tenang aja ya, karena apa? Tidak mungkin pecahnya di sini. Karena apa? Pipa setengah inci yang di sini itu dia tipe AW yang tebal ya, yang warna abu-abu, sehingga kemungkinan besar kalau pecah itu nanti saya perkirakan harusnya di daerah 1 inci sini. Nah kemarin anak saya kan nonton juga ya, kami sempat debat sebelumnya, katanya dia yakin nanti pecahnya akan sekitar sambungan gitu ya. Saya bilang kalau pipa ini penyambungannya bagus ya, seharusnya pecahnya itu ada di daerah ini, parent pipe ya. Maksudnya parent pipe itu daerah pipa utama ya. Kalau sambungan-sambungan ini dia kan dibuat lebih tebal ya kan, harusnya lebih kuat ya. Tapi ya pasti tidak menutup kemungkinan ya kalau dia pecah di area sini. Kalau pecah di area sini nanti kita ambil kesimpulan di belakangan aja ya. Jadi seperti halnya yang ini, yang 2 ini pun saya akan perkirakan pecahnya itu di material utama ya, di pipa ini, jadi bukan di sambungan. Baik, seperti saya bilang ya kawan-kawan, kalau mau menguji tekanan ya, ini harus diisi penuh dengan air ya. Jadi sebelumnya saya akan mengisi ini dulu dengan air, kemudian saya akan tunjukkan kawan-kawan bahwa nanti saya akan mengujinya. Itu akan saya taruh di sini, terus saya akan berlindung sebelah sana. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi pecah ya, misalkan ada pecahan yang melayang, itu tidak sampai membahayakan saya, karena saya akan berlindung di balik triplek ini ya gitu. Tapi menurut teori ya, insya Allah harusnya nggak meledak sampai pecahannya sampai melayang, harusnya tidak ya. Karena apa? Nanti itu saya isi penuh dengan air. Kenapa saya isi penuh dengan air? Kalau di dalam masih ada udara ya kawan-kawan, itu berbahaya, nanti akan timbul ledakan. Nah kawan-kawan silakan tulis di kolom komentar kalau pengen tahu bagaimana sih ledakannya kalau ada udara. Silakan tulis di kolom komentar, suatu saat akan saya bikin videonya yang meledak pakai udara ya. Oke, saya akan isi air dulu, nanti kita lanjutkan videonya. Baiklah kawan-kawan, bisa lihat ya, di sini saya udah berlindung di balik dinding triplek. Kemudian ini pompanya udah kita isi air,
terus selang sama pipa semuanya udah penuh dengan air. Ini juga saya rekam pakai kamera lain ya di sebelah sini. Kemudian di sana juga kawan-kawan bisa lihat ada kamera kecil juga. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana proses pecahnya, mudah-mudahan terlihat ya. Kita akan mulai memompanya. Ini udah 100 PSI ya kan kawan. Coba saya ubah sudutnya biar kawan-kawan bisa lihat. Tuh 100 ya. Tekan terus. Udah 200. Udah 200 lebih ya. 300. 400. 500. 600. 700. Wah, udah 800 PSI, belum pecah juga kawan-kawan. Saya intip sebentar. Ternyata kekuatan pipa ini memang cukup tinggi ya. Saya nggak tahu ini pompa ini maksimal 1000 PSI kawan-kawan ya. Saya nggak tahu kalau saya paksain apa masih nyampe. Ternyata hasilnya tidak pecah kawan-kawan. Wah, pecah juga akhirnya ya. Nah ini kawan-kawan bisa lihat ya. Tadi itu ternyata lem-lemannya lepas. Tapi lepasnya itu di tekanan yang hampir 1000 PSI. Kemana tadi melayangnya? Itu sampai melayang ke sana kan kawan. Nah itulah kenapa kita perlu pengaman ya. Jadi untung tadi saya memang udah siap-siap ya menyediakan pengaman berupa triplek tebal ini. Nah rupanya cukup mendebarkan juga kan tadi acara pengujian tekanan ini. Jadi apa yang terjadi tadi, ternyata ya tadinya saya harapkan dengan isi penuh air semua itu nggak sampai ada ledakan. Ternyata cukup melesat juga ini tadi kan gitu ya, sekitar ya 10 meteran ya ke sana. Saya cukup kaget juga. Makanya ini pengujian berikutnya terutama yang ini ya kawan-kawan. Kayaknya saya tunda dulu ya karena takutnya ini lebih besar ya. Efek ledakannya pasti lebih besar nanti. Jadi saya akan meningkatkan dulu ini dinding-dindingnya, mungkin sebelah sini akan saya tambahin, atasnya sama depannya mungkin kita pakai akrilik ya nanti, sehingga tidak membahayakan saya dan tetangga gitu. Untung tadi nggak lari ke rumah tetangga ya. Kalau ke tetangga kena anaknya, jadi panjang urusannya ya. Baik, alhamdulillah nggak ada masalah ya hari ini tadi. Jadi apa yang terjadi kawan-kawan? Apakah kualitas pipa ini kurang, apakah lemnya gitu ya? Ayo kita bahas gitu ya. Yang pertama gini, seperti saya bilang tadi, ini saya semuanya pakai Rujika kawan-kawan ya. Ini saya tidak lagi endorse kawan-kawan. Memang kebetulan di toko-toko sekitar saya jualnya merek Rujika tipe AW ini. Kemudian fitting-fittingnya juga sengaja saya beli Rujika juga biar kompak ya. Biasanya kalau sama merek itu kan sudah pas gitu. Soalnya kalau mereknya beda bisa longgar kawan-kawan. Saya pernah ketemu ya, dimasukkan itu mentok tek 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 gitu, nggak bisa rapat kayak gini set gitu. Nah terus saya menggunakan lem merek Vitek ya. Lem ini mungkin nggak ada di luar kota Batam karena ini dari Malaysia ya.
Ya, kenapa di Malaysia, kenapa di Batam banyak produk dari Malaysia dan Singapura? Karena di sini kan bebas biaya masuk, kan. Jadi banyak makanan kecil dari Singapura, dari Malaysia pun banyak. Ya, seperti itu. Kemudian saya udah lem cukup bagus ya, bahkan kedalamannya sampai 2 cm-an ini, ya, masih ada bekasnya. Lalu kenapa masih bisa meledak gitu ya? Yang pertama, sebetulnya ledakannya tadi itu tekanannya cukup tinggi ya, karena dia baru rusak ya, sistem ini baru rusak pada tekanan sekitar 900 psi. Itu sudah sangat tinggi ya, sudah melewati batas-batas pengujian kualitas ya, gitu ya. Jadi pipa ini kan didesain hanya untuk 10 bar atau 150 psi. Jadi kalau dia tadi gagal di 900 ya sudah sangat bagus gitu ya. Lalu yang kedua, pipa ini tadi ya sangat bagus sekali. Karena apa? Belum pecah, kawan-kawan. Sampai 900 psi itu belum pecah ya. Nah, kemudian gagalnya di mana? Tadi gagalnya itu ada di lem ya. Kawan-kawan bisa perhatikan, tadi tekanannya turun pelan-pelan set ya. Itu kemungkinan ya, kemungkinan dia lemnya lagi melorot ini, pelan-pelan melorot, habis itu lepas tuh. Seperti itu. Makanya habis tadi turun pelan-pelan terus jadi 0 cep gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, apakah lemnya jelek? Ya enggak juga, kan. Dia baru lepas itu ketika di tekanan sekitar 900 psi. Sudah sangat bagus gitu ya. Kalau dia tadi rusak di tekanan misalkan ya 140 psi ya, itu baru kita pertanyakan kualitasnya. Tapi kalau udah 900 sudah lah. Jadi dari pipanya, dari fittingnya, dari lemnya, ini menurut saya nggak ada yang perlu dipertanyakan, kualitasnya cukup bagus. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, ini tadi kenapa kok sampai melesat, Pak? Padahal udaranya kan udah dikeluarin semua. Nah, gini kan, yang saya tadi kurang perhitungkan adalah bahwa pipa ini kuat menahan tekanan sampai sangat tinggi, ya, sampai 900 psi. Nah, ketika dia menerima tekanan segitu tingginya, maka mau tidak mau pipa ini akan berekspansi. Dia akan terdorong. Namanya plastik ya. Didorong itu kan bisa melengkung. Nah, dia didorong dari dalam sehingga mengembang ya, mengembang. Mungkin nggak terlihat di kamera, nanti kita lihat ya, di kamera ini terlihat enggak. Jadi meskipun nggak terlihat, kalau dia mengembangnya 1 mili kalau sepanjang pipa ini sudah lumayan, kan. Dia bisa meningkatkan volumenya mungkin sampai setengah kali dari pipa ini sendiri. Nah, kalau dia mengembang, maka disitulah terjadi potensi ledakan ya, kawan. Karena apa? Begitu dia lepas, dia akan menyusut kembali ke bentuknya semula secara cepat ya, rapid gitu. Nah, sehingga ketika dia balik ke posisinya semula, ke ukuran semula, maka ini melesat kayak digencet gitu, gitu. Makanya tadi melesat seperti itu, kan. Jadi kesimpulannya bahwa semua material ini bagus. Nah, yang perlu dievaluasi adalah cara saya menyediakan pengaman ini ya. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan mungkin minggu depan, kawan-kawan, karena harus cari material dulu ya. Nanti akan saya pasang papan di sini, ditutup atasnya sehingga nggak sampai ke saya atau ke tetangga nantinya ya, bahaya. Baik kawan-kawan, apakah kawan-kawan ingin menguji pipa-pipa merek lain? Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau bisa dibeli di Batam, saya akan belinya, terus kita akan uji sama-sama ya. Atau kalau ada yang mau mengirimkan produknya untuk saya uji, silakan kirimkan ya, nanti kita bisa jabri ya, gitu ya. Baik, sekian dulu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.